Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengungkapan kong kali kong izin ekspor minyak sawit oleh Kejaksaan Agung akhirnya sampai ke telinga Presiden Jokowi. Ya, Presiden pun langsung memerintahkan Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus tersebut. Kong kali kong antara Dirjen Luar Negeri Kemendak dan eksportir CPO ditengarai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan minyak goreng langka di tanah air. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti. Lima dorong saya tidak dapat, jangan beribu. Apa tuh kamu itu? Lima dorong saya sudah bayar. Teka-teki apa yang menjadi salah satu pemicu minyak goreng langka dan mahal di pasaran setidaknya terjawab ketika Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan kong kali kong izin ekspor minyak sawit. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta betul lembaga adiaksa untuk membongkar tuntas siapa saja pihak yang bermain di balik dugaan kong kali kong itu. Apalagi sudah hampir 6 bulan, harga minyak goreng masih mahal. Kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini, belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HIT yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan. Kejaksaan Agung sebelumnya menahan seorang pejabat Kementerian Perdagangan dan 3 petinggi perusahaan minyak sawit. Mereka diduga terlibat dalam permufakatan persetujuan izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Kendati Kejagung belum mengurai utuh konstruksi kasus ini, namun mereka berjanji akan mendalami kemungkinan gratifikasi dan keterlibatan pejabat lebih tinggi seperti menteri. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Untuk perhitungan, ya kerugian negara kita sedang dilaksanakan. Ya, kemudian kalau itu ada gratifikasi, pasti akan dalami. Ya. Kementerian Perdagangan sejauh ini baru memberikan sikap resminya melalui rilis tertulis. Saat tim Metro TV mendatangi kantor Kementerian Perdagangan, tak ada tanda-tanda dari mereka akan menyikapi kasus yang telah menjerat salah satu pejabat mereka secara langsung. Padahal bila kita ingat, Menteri Perdagangan M. Lutfi sempat menjadi pihak yang getol berkoar-koar soal mafia minyak goreng. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnuwardana sebagai tersangka mengingatkan kembali kita pada momen ketika Wisnu membisiki Menteri Perdagangan M. Lutfi soal bakal ada penetapan tersangka mafia minyak goreng. Momen itu terjadi saat Kemendak mengikuti rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Kamis 17 Maret lalu. Dan saya sudah kasih semua datanya. Termasuk ada pengusaha yang bilang itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan, bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak Wisnu? Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu Bung Andre kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Pemirsa, lama dicari akhirnya mafia minyak goreng yang disebut-sebut Mendak terungkap. Ironisnya adalah anak buah Mendak sendiri yang menjadi tersangka mafia minyak goreng karena diduga telah berkong-kali-kong dengan 3 eksportir CPO. Apakah Kejaksaan Agung harus mengorek lebih jauh keterlibatan internal Kemendak dan eksportir lainnya? Apakah penetapan tersangka mafia minyak goreng ini bisa berdampak pada pulihnya stok dan harga minyak goreng di lapangan? Saya akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Martin, Mas Boyamin. Selamat malam, Sylvia. Oke, Bang Martin, jadi ada maling, teriak maling, ternyata malingnya ada di Kemendak sendiri. Kemendak harus dibenahi secara tuntas kah? Ya, kalau saya sih melihat bahwa memang waktu rapat kerja kami terakhir itu ya, bahwa memang ada yang salah. Jadi
sebenarnya kalau kebijakan yang diambil dan sudah pada waktu itu disetujui DPR juga, itu sebenarnya kebijakan yang sudah katakanlah menyeimbangkan antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen. Dengan menerapkan harga eceran tertinggi, juga DMO, DPO. Nah, kenapa kemudian tidak jalan? Ya berarti kan ada yang tidak melaksanakan ya. Nah, siapa yang tidak melaksanakan ini? Nah, kalau yang tidak melaksanakan tentunya ada keterkaitan antara pihak-pihak yang katakanlah produsennya dan mungkin juga dengan sepengetahuan atau mungkin juga persetujuan atau apapun lah namanya ya dengan pihak-pihak lain. Nah ini yang saya rasa pada waktu rapat di Komisi 6 itu juga sudah teman-teman di Komisi 6 sudah memberikan dukungan kepada Kementerian Perdagangan untuk mengungkap ini. Ya, tapi kemudian dalam prosesnya Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan ini ya kita apresiasi ya dan kita memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melaksanakan proses hukum secara betul, secara profesional dan kita lihat seperti apa nanti. Bang Martin, alih-alih Kemendak yang mengungkapkan ternyata malah dia yang diungkap karena ternyata tersangkanya adalah dirjennya sendiri, Dirjen Luar Negeri. Jadi Anda sepakatkah kalau misalnya memang penyidikan itu harus dimulai dari internal, dari Kemendak dulu yang harus dibersihkan? Ya saya rasa keseluruhan ya, karena ini kan soal tata niaga ya, tata niaga. Jadi ini kan ada kalau produsen itu di hulunya. Apakah kemudian kan rantainya itu banyak sekali untuk sampai ke tingkat pasar. Nah yang penting menurut saya begini, ini sekarang sudah ada langkah-langkah hukum dari Kejaksaan Agung. Nah kita harus ingatkan kepada semua pihak agar segera mematuhi keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah sekarang pemerintah sudah menetapkan bahwa subsidi itu ada di minyak curah. Dan minyak kemasan itu dibuat sesuai dengan harga keekonomian. Tetapi Komisi 6 minggu lalu ketika kami kunjungan di pasar di Bogor ya, kami masih mendapati minyak goreng curah itu juga masih di atas harga eceran tertinggi dan juga stoknya terbatas, persis seperti dikatakan Presiden juga. Nah karena itu ini satu alarm bagi semua, ayo kita stop untuk bermain-main soal ini, mari kita laksanakan agar persoalan ini selesai. Karena ini sebenarnya persoalan ini ya di Komisi 6 itu dari mulai bulan Desember Mbak. Mulai bulan Desember kami sudah bahas, kami sudah rapatkan gitu loh dengan mitra kami bagaimana ini menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin. Ini sekarang sudah bulan 4. Jadi kalau saya melihatnya segera ini dipatuhi supaya apa yang diinginkan oleh negara ini, apa yang diinginkan oleh Presiden itu bisa terlaksana. Oke, sekarang ini kan tersangkanya baru dari hulu ya Mas Boyamin. Sementara yang level tengah ke hilir itu belum ada tersangkanya. Padahal permainan itu terjadi dari hulu ke hilir, bukan? Betul. Tapi kita serahkan sepenuhnya lah ke Kejaksaan Agung untuk mengungkap semuanya bahwa keberanian dan kecepatan Kejaksaan Agung menentukan tersangka ini hanya 1 bulan loh Sylvia. Jadi saya tak paham persis dari hari ke hari mereka lembur ke daerah, banyak yang belum pulang ini masih dari daerah, saya tahu persis itu. Nah ini yang kita apresiasi dan inilah nanti kita dorong dikembangkan ke samping, kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Biar semua terungkap dan nanti tidak terjadi lagi mahal dan langkanya minyak goreng akibat CPO dibawa ke luar negeri besar-besaran tanpa mengindahkan kebutuhan dalam negeri, bahkan diduga juga tidak membayar PPN. Jadi ini akan banyak hal yang bisa diungkap sebenarnya nanti. Gitu. Akan banyak hal yang bisa diungkap. Tidak hanya di level eksportir ya yang Maki ungkap, tapi apakah Maki juga menemukan ada modus permainan di level distributor? Dan kalau ada seperti apa modusnya? Boleh dijawab nanti Mas Boyamin, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, permainan mafia minyak goreng diyakini terjadi dari hulu hingga ke hilir. Mas Boyamin, kalau di level distributor, seperti apa modus permainannya? Liga kecilnya kemarin bisa kita ungkap bersama Kejaksaan Tinggi, minyak goreng dijual kamuflase sayuran ke Hong Kong. Nah, terus juga ada juga model
dengan kamuflase yang lain. Bahkan JPO pun dikamuflase dengan limbah di Lampung. Jadi banyak hal yang cara distribusi dan bahkan terduga afiliasi juga pembeli di luar negeri pun itu ternyata afiliasi juga dengan pemain besar di Indonesia. Jadi ada dugaan transfer pricing juga dalam menghindari pajak yang besar. Jadi ini kalau diungkap banyak, Sylvia. Kalau proses-proses ini memang distributor pun juga ternyata afiliasi dengan, nah kalau istilah sekarang binomo itu afiliator, ternyata afiliasi juga minyak goreng terjadi. Distribusi itu ternyata milik perusahaan besar, pemilik CPO, pemilik kebun sawit. Nah ini makanya saya selalu mengistilahkan liga besar. Dan alhamdulillah kemarin Kejaksaan Agung dari 3 yang diproses itu 9 liga besar. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke yang lain-lain kalau memang bisa diungkap. Kalau toh misalnya nanti ada yang diduga terlibat tapi tidak diproses, ya Maki seperti biasa mengajukan gugatan pra peradilan untuk mengawalnya, kan pasti begitu, Sylvia. Oke, padahal kan selama ini yang menindak, melakukan sidak-sidak di lapangan itu tidak hanya kejaksaan ya, tapi ada juga Satgas Pangan. Tapi kita lihat belum ada hasilnya sampai saat ini, Mas Boyamin. Justru itulah karena kemarin ego sektoral, menteri seakan-akan mendeklar akan ada tersangka 3 hari, nampaknya yang Satgas dari kepolisian kesan mau didikte dan dipaksa begitu, enggak mau, sehingga ini menjadi seperti stagnan sekarang. Tapi tetap ada proses di Polda Banten, tersangka penimbunan ada, di Polda yang lain juga ada. Tapi kesannya menjadi tidak seperti tersinkronisasi, itu aja. Dan ini mudah-mudahan lah setelah Kejaksaan Agung ini mampu seperti itu, mudah-mudahan KPK yang tidur juga bangun, Satgas Pangan juga nanti akhirnya berproses lagi, melakukan proses-proses yang distributor, yang kemarin menahan minyak goreng sehingga yang kemasan itu tidak ada di lapangan. Tiba-tiba ketika harga ekonomi langsung membanjiri, ya, berarti kan itu bisa diproses. Jadi sebenarnya ini polisi dan jaksa ini biasa mencari alat bukti, menemukan alat bukti. Kalau KPK kan OTT, itu kan membuat alat bukti. Nah, nampak ini sekarang kejaksaan itu sudah mampu pola ilmunya dan pengalamannya di kasus ekspor impor yang dulu di tekstil Batam, terus baja, maka sekarang digunakan di kasus minyak goreng dan CPO ini. Dan kita dukung penuh dan kita kawal. Oke, terakhir untuk Bang Martin, singkat Bang Martin, jadi kalau kita lihat di hilir pengawasan distributor D1, D2 sekarang kan menjadi ranah Kemenperin. Menperin sudah mengakui terjadi penyimpangan yang dilakukan distributor, tapi penindakannya belum ada kita lihat. Bagaimana Komisi 6 menyikapi ini? Ya saya rasa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini, seperti saya katakan tadi, ini kan warning juga ya kepada semua yang terkait dengan tata niaga khususnya minyak goreng ini. Nah karena itu kalau masih ada pemikiran atau siasat-siasat, ya saya rasa ini sudah sudah waktunya untuk berhenti. Jadi saya rasa Presiden juga memberikan pesan itu ya ketika beliau memang secara tegas untuk tadi ya dalam statementnya mengatakan bahwa ada yang bermain. Nah karena itu saya lebih melihat gini, saya ini kan legislatif, saya hanya ingin aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, terlebih apalagi yang sudah disetujui oleh DPR itu bisa terlaksana ya. Jadi kalau urusan penegakan hukum itu di ranah yudikatif, di ranah penegak hukum, tentunya ini harus berjalan seiring. Ketika aturan yang sudah dibuat tidak bisa dilaksanakan, berarti harus ada penegakan hukum. Dan di sini Kejaksaan Agung sudah bertindak, kita apresiasi. Oke, terima kasih Bang Martin Manurung dan juga Mas Boyamin Saiman telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.